datang Roh Kudus, kau kurindu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Peristiwa ini menandakan mulainya suatu era baru. Jadi peristiwa yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2 inilah lahirnya gereja dan mulainya satu era baru, satu zaman baru, satu dispensasi yang baru, yaitu era Roh Kudus. Dispensasi zaman Roh Kudus. Dan kita sekarang semua kita hidup di dalam era Roh Kudus ini, di mana Roh Kuduslah yang berperanan, yang bekerja secara aktif di dunia ini untuk membawa manusia kepada keselamatan dan sampai keselamatan yang sempurna. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dia bekerja menggantikan, menunaikan pekerjaan Yesus sampai kita masuk di dalam kesempurnaan. Itulah sebabnya mengapa gereja harus penuh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus ini membuat kita semakin mengenal Dia dan semakin akrab dengan Dia. Dan kepenuhan Roh Kudus adalah kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Perhatikan, ini adalah kehendak Allah bagi setiap orang yang percaya. Jadi bukan kehendak kita. Sepenuhnya ini kehendak Allah. Oleh sebab itu saya percaya dengan pasti bahwa setiap hati yang rindu untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus, kerinduan itu pun dari Tuhan, ingat. Dan kalau saudara rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti akan memenuhkan saudara dengan rohnya. Karena kepenuhan Roh Kudus itu adalah kehendak Allah. Kalau saudara belum mendapat, jangan kecil hati. Firman Tuhan berkata, cari kamu akan mendapat. Minta diberi, cari mendapat. Kalau cari belum mendapat, ketuk pintu. Cok-cokan terus. Gedor pintu sorga. Karena Tuhan berkata, ketok pasti dibuka. Amin. Ya, makanya jangan putus asa. Setiap waktu Dia bekerja. Setiap waktu, setiap saat. Kalau sudah sungguh-sungguh rindu, saudara membuka hati. Roh Kudus itu segala-galanya. Melalui apa? Melalui gelar-gelarnya. Sudah tahu enggak kalau Roh Kudus itu punya banyak gelar? Yang pasti 50 gelar. Saya juga baru mendapatkan iluminasi. 50 gelar. 50 itu memang angka Roh Kudus. Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Jadi ada 50 gelar Roh Kudus. Dan gelar-gelar ini menyatakan karakter dan karyanya. Ketika kita mempelajari, di situ kita mengerti karakter Roh Kudus dan karya Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus itu diam di dalam kita. Itulah bedanya Roh Kudus dengan Yesus waktu di dunia. Yesus berkata, adalah lebih berguna kalau Dia datang. Mengapa? Karena Yesus menyertai murid-murid. Tetapi Roh Kudus diam di dalam murid-murid. Di dalam orang percaya. Oke, saya akan melihat 3 gelar saja. Saya mulai dengan gelar yang pertama, yaitu Spirit of Promise. Roh Kudus itu adalah roh perjanjian atau roh yang dijanjikan. Jadi kedatangan Roh Kudus itu sudah ada sejak perjanjian lama. Jangan dipikir Roh Kudus baru ada di perjanjian baru. Dia ada, dia turut bekerja pada saat penciptaan. Ya toh? Sudah lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Nah, mulai dari perjanjian lama kita melihat bahwa Roh
Kudus atau lebih tepatnya pencurahan Roh Kudus itu sudah dijanjikan oleh Allah. Saudara mempelajari kitab nabi-nabi, saudara tahu, hampir setiap nabi menubuatkan tentang kedatangan Roh Kudus. Yang paling jelas itu adalah Nabi Yoel. Yang mana pada waktu Petrus berkhotbah, dia berkata, inilah penggenapan nubuat di dalam Nabi Yoel. Bahwa di hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua daging. Jadi nabi-nabi itu sudah menubuatkan, Allah Bapa berjanji melalui nabi-nabinya bahwa dia akan curahkan rohnya. Dan ketika kita masuk dalam perjanjian baru, kita berjumpa lagi dengan janji itu melalui Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis meneguhkan janji itu. Dia berkata, aku bukan Mesias. Aku gak ada apa-apanya dibanding Mesias. Bahkan melepas tali sepatunya aja aku gak layak. Tapi dia akan datang dan dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara perhatikan bahwa janji ini diulang dalam setiap Injil. Enggak main-main ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua mengutip apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini. Jadi kalau itu dikutip berkali-kali sampai 4 kali, berarti ini hal yang sangat vital, yang harus kita perhatikan. Jadi kalau saudara membaca firman Tuhan itu prinsipnya begitu. 2-3 kali itu saksi, tapi kalau sampai 4 kali itu gak main-main. Dan ketika Yesus ada di dalam dunia, di puncak perayaan Pondok Daun, di puncak perayaan Tabernakel, dikatakan Yesus berdiri, dia berteriak dengan suara yang nyaring, dia berkata, barang siapa yang haus, datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan sedang berbicara tentang Roh Kudus. Dia meneguhkan sendiri bahwa benar aku akan mencurahkan Roh Kudus. Dan oleh sebab itu ketika Yesus mau naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Dia katakan, tunggu di dalam kota ini, nantikan karena aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Apa itu? Tidak lain bahwa Bapak akan mencurahkan rohnya kepada kita. Janji yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi masuk ke dalam perjanjian baru, dikumandangkan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus meneguhkan itu, aku akan mencurahkan rohku. Dan sekarang dia berkata, aku akan mengirim kepadamu. Tunggu di kamar loteng Yerusalem. Jadi saudara ingat ya, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Saudara perhatikan, manusia bisa ingkar. Menurut manusia mungkin gagal. Tapi Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Tidak pernah ingkar janji. Ini saudara pegang. Kalau saudara sungguh-sungguh pasti dipenuhkan oleh Roh Kudus. Yang penting kita percaya dan kita rindu. Itu saja kuncinya. Saudara percaya kepada janji ini. Dan saudara sungguh-sungguh rindu. Mencari, meminta, mencari, bahkan mengetuk. Dan ini kerinduan saya. Setiap hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan di tempat ini semua dipenuhkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Karena memang ini penting. Ini tidak boleh tidak indispensable dalam bahasa Inggris. Tidak bisa ditawar. Penuhan Roh Kudus ini bagi gereja di hari sama sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu, sangat-sangat butuh kita. Baik, kita masuk kepada gelar yang kedua adalah Spirit of Witness, roh kesaksian. Yesus gelarnya salah satunya adalah saksi yang setia. Di dalam kitab Wahyu 2 kali disebut bahwa Yesus itu adalah saksi yang setia. Dan Roh Kudus adalah roh Yesus di tunggal Allah. Roh Kudus ini rohnya Bapa, roh yang keluar dari Bapa. Dia juga adalah roh Yesus karena Bapa dan Yesus adalah satu. Sebab itu Roh Kudus ini juga roh yang bersaksi. Dia adalah roh kesaksian. Dia adalah saksi yang setia. Ketika dia memenuhkan kita, yang pertama-tama dikatakan dia bersaksi tentang Yesus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus itu menyaksikan Yesus. Dia tidak menyaksikan yang lain, tapi dia bersaksi tentang Yesus.
Dan di dalam kitab Roma dikatakan, dia juga bersaksi di dalam kitab bersama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Coba kita baca ayat ini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Ada sukacita. Haleluya. Saudara dan saya, kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, main-main ini. Roh itu memberi kesaksian. Tuhan baik. Bayangkan saudara ini anak Allah. Coba saudara mengaca sebentar dan katakan, "Hei, kamu anak Allah." Haleluya. Siapa saudara? Siapa saya? Masih banyak kekurangan, kelemahan. Tapi kita adalah anak Allah. Itu Roh Kudus bicara dengan kita. Bersama dengan roh kita karena dia di dalam kita. Dan bukan hanya itu, yang berikutnya adalah Roh Kudus mau memakai kita menjadi saksinya. Nah ini salah satu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu harus bersaksi tentang aku. Saudara, kita harus saksi loh saudara. Jangan diam ya, anak Tuhan harus bisa saksi. Mungkin saudara bertanya, Pak bagaimana kita bersaksi? Tidak sulit. Karena bersaksi itu ada 3. Yang pertama, yaitu kita bersaksi lewat perbuatan kita. Perbuatan kita ini penting, bahkan mungkin paling penting. So ada peribahasa berkata, action speak louder. Perbuatan, action kita itu bicara lebih keras dari perkataan kita. Ayo, nyatakan imanmu melalui perbuatan. Sebagai orang percaya, kita juga dinilai dari perbuatan kita. Orang menilai bagaimana, orang Kristen ini ya apa? Bersaksi lewat perbuatan. Yang kedua adalah lewat perkataan. Nah ini cocok, perkataan. Caranya gimana Pak? Nah, saudara kan sudah bersaksi tiap hari. Saudara bersaksi nggak tiap hari? Hampir tiap hari mungkin sudah bersaksi. Tak omongi yo, ono rujak enak. Nek mau makan pangsit mie enak iki lho tempatnya ya. Makanya kalau bersaksi itu ojo cuma makanan toh. Tak omongi ono juru selamat namanya Yesus, amin. Yang bisa menolong engkau. Ayo datang ke gereja, terima penghiburan, pertolongan Tuhan. Saksi. Saya ini sekeluarga dengan kakak saya, adik saya sekeluarga itu selamat karena mama saya. Kami ini tadinya bukan orang percaya. Mama saya selamat karena ada yang bersaksi kepadanya. Ketika dia menghadapi masalah kehidupan yang berat, ada orang yang mengajak dia ke gereja. Ayo ke gereja. Waktu dia ke gereja dia tidak ngerti apa-apa. Dia berkata waktu doa aja dia nggak tahu. Yesus, kalau nggak Yesus, Yusuf, gitu dia. Antara Yesus sama Yusuf gak bisa bedakan. Tolong aku ya Yesus. Namamu Yesus apa Yusuf ya? Itu mama saya. Saudara kita harus bersaksi lewat perkataan, perbuatan terutama perkataan. Dan yang ketiga bersaksi lewat apa? Apa maksudnya? Makanya saya pikir firman Tuhan itu profetik sekali ya. Kalau saudara membaca di kitab Imamat, imam itu sebelum dilantik dalam upacara pelantikan, dia dibubui dengan darah. Telinganya dibubui, ibu jarinya sama ibu jari kaki. Kenapa kok ibu jarinya dibubui? Supaya, rupanya dulu sudah punya. Ini loh, bisa nggak bersaksi lewat ini saudara? Bisa nggak? Bisa. Sekarang ini kita bisa bersaksi lewat jari-jari kita loh. Bikin status yang positif. Yesus baik. Yesus engkau baik. Yesus engkau menolong aku. Haleluya aku sembuh karena Yesus. Status, jangan status yang hatiku sedih, rupamu elek. Sing baca itu bingung, ini rupanya sopo? Aku be. Ayo, status harus yang positif. Apalagi hamba Tuhan harus. Karena ini tempat kita bersaksi. Yang ketiga, spirit of power. Roh kekuatan, roh keperkasaan. Kamu akan menerima kuasa. You will receive power when Holy Spirit come upon you. Roh Kudus itu roh kuasa, dia roh perkasa, dia memberi kekuatan, dia memberi otoritas, dia memberi keperkasaan kepada kita. Dan kuasa yang kita miliki itu lebih besar dari kuasa yang ada di dalam dunia, katakan amin. Karena yang diam di dalam kita adalah Tuhan sendiri. Dari kecil kita sudah diajar bukan? Anak-anak Tuhan Yesus di mana? Sini anak-anak. Nyata pengajaran itu tidak salah. Memang. Kita sekarang yang sudah mengerti kita tahu bahwa itu adalah Roh Kudus. Rohnya Yesus yang diam di dalam. Roh yang ada di dalam kamu. Stronger, more powerful daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Kuasa, perkasa. Kita menjadi orang-orang yang perkasa. Di dalam Alkitab ada 2 Mika. Dan 2 Mika yang ditulis di dalam Alkitab sama-sama melawan nabi palsu. Satunya adalah Mika bin Yimlah.
pada zamannya Ahab. Dan satunya adalah Mika dari Moreshet. Ini yang kita baca, Nabi Mika. Apa yang dikatakan Nabi Mika waktu dia melawan kekuatan-kekuatan nabi-nabi, tantangan yang besar. Coba kita baca, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Aku penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan keperkasaan. Bukan aku tapi roh Tuhan. Kita ini punya Roh Kudus. Sadarilah bahwa Roh Kudus yang di dalam kita ini roh yang perkasa, roh yang kuat. Karena kita menghadapi banyak tantangan di dunia ini. Saya tahu banyak tantangan. Tapi saudara harus sadar dan mengerti. Roh Tuhan yang diam di dalam aku. Dia adalah roh yang perkasa. Makanya saya kalau ngajar di sekolah Alkitab, saya katakan kepada murid-murid siswa sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan jangan suka baper, saya katakan. Pelayanan itu lahan peperangan. Orang kalau di medan perang, tidak ada waktu untuk baper. Coba saudara perhatikan, mengapa bintara-bintara itu dilatih sedemikian, dikaplok, plok, siap dan, kamu bodoh, siap dan. Walaupun mereka mungkin kembali ke barak nangis-nangis. Tapi ketika mereka dilatih, plok, tinju, siap dan. Perkasa, dilatih, rohnya dilatih supaya kuat, perkasa. Makanya saya juga berusaha melatih anak saya, walaupun anak kandung kami juga enggak terus, kasihan, enggak. Salah ditunjuk. Ya, mungkin pertama 2 kali baper, lama-lama dia kuat. Harus tinju, das. Perkasa. Kita anak Tuhan, kita harus perkasa. Amin. Dunia ini enggak main-main, dunia ini keras. Kalau kita tidak kuat roh kita, ya memang roh kita sebenarnya kalau dibilang sama manusia mungkin lemah. Tapi sekali lagi, coba baca ayat berikut ini. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Maksudnya keperkasaan dan kekuatan manusia. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Saudara percayalah, walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan, problema sehari-hari, yang mungkin yang ini masih belum selesaikan, yang sakit masih belum sembuh, yang utang belum terbayar, yang rumah digadaikan belum beres, ini belum, pekerjaan belum bangun, apapun belum. Tetapi kita tahu bahwa roh yang di dalam kita, roh yang perkasa, haleluya. Kita akan mampu. Yang penting saudara, akrablah dengan Roh Kudus. Sadarilah dia ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itu ada, haleluya. Roh kesaksian, roh perjanjian, roh yang perkasa itu, haleluya. Sebab itu jadilah kuat di dalam Kristus, amin. Haleluya, pada akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya Tuhan Yesus memberkati.